Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru. Di pembelajaran kali ini, kita belajar di tema yang baru, yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi, wujud benda. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menyebutkan isi teks tentang keragaman benda, menyebutkan kosakata tentang benda, mengidentifikasi sifat-sifat benda, menyebutkan wujud benda. Sekarang, coba perhatikan bukumu halaman 3. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Mereka sedang bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Mungkin pernah ya anak-anak ya, bermain perahu kertas bersama teman-temanmu. Mari kita baca teks berikut yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, anak-anak, setelah tadi membaca teks bermain perahu kertas, sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut ya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Baskom, air, dan kertas. Kertas ini yang dijadikan perahu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Perahu diapungkan di dalam baskom yang berisi air atau bisa juga diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Kemudian kita lanjutkan membaca teks berikut ya anak-anak yang berjudul Bermain Simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, kemudian kita menjawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan teks yang ada tadi ya. 1. Apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan. Yang kedua, bagaimana bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran. Yang ketiga, terbuat dari apakah simpai tersebut? Terbuat dari rotan. Ada juga loh yang terbuat dari plastik. Kemudian yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyang mengikuti putaran simpai tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi membaca teks yang ada di halaman 21. Kemudian nanti kita lanjutkan ke halaman 22. Kita akan menentukan makna dari kata-kata yang terdapat di dalam bacaan teks yang akan kita baca ini ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya.
Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, anak-anak, sekarang mari kita cari makna kata yang terdapat di dalam teks tadi ya. Yang pertama, halus. Halus ini maknanya lembut, tidak kasar. Kasar maknanya tidak halus ketika diraba. Kemudian basah. Basah ini maknanya mengandung air. Kemudian tetap maknanya tidak berubah keadaannya. Dan yang terakhir, berubah. Berubah ini maknanya berbeda dari semula. Berikut ini ada huruf-huruf yang masih acak. Nanti susunlah sehingga membentuk kata yang dimaksud ya. Yang pertama, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Di sini ada huruf yang masih acak E, P, A, T, T. Kalau kita susun tidak berubah keadaan atau bentuknya, maka ini maksudnya adalah tetap. Ya. Kemudian yang kedua, S, R, A, K. Maknanya kesat atau tidak halus. Berarti kasar, ya. KASAR. Kemudian yang ketiga, ASABH. Nah, maknanya mengandung air, berarti ini adalah basah. Kemudian yang berikutnya SLUAH. Licin, lembut atau tidak kasar. Ini halus ya. Kemudian BHAREBU. Berbeda dari semula. Ini maknanya berarti berbeda dari semula, berubah. Oke ya, seperti itu ya Nana ya. Anak-anak, kalau tadi kita sudah membaca teks tentang benda-benda di sekitar kita, sekarang kita baca kembali percakapan yang ada di halaman 31 ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, apa ya yang dibicarakan Beni dan Ibu tadi? Mereka membicarakan tentang air yang ketika dimasukkan di gelas, bentuknya seperti gelas. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya juga akan menyerupai botol. Dari percakapan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Yang pertama, bagaimanakah bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuknya seperti gelas. Kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Akan berbentuk seperti botol. Kemudian yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok?
air akan menyerupai mangkuk. Keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Kecap, susu, minyak. Itu ya yang sama dengan air. Ih, ada gambar apa itu? Oh, ada balon dan perahu yang sedang bercakap-cakap. Ayo kita baca percakapan mereka. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, bagus sekali ya percakapan antara perahu dan si balon. Nah, sekarang kita jawab yuk pertanyaan dari percakapan mereka berdua tadi. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Cara perahu berlayar. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Karena ada udara di dalam balon. Yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena bantuan angin. Kemudian yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ban mobil, ban sepeda, kemudian pelampung. Nah, sekarang kita diminta kembali untuk membaca teks yang berjudul Meniup Balon berikut ini ya. Meniup balon, balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca teks tersebut, kemudian kita jawab pertanyaan berikut ya. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Berbentuk balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Akan berbentuk kantong plastik juga. Kemudian yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tidak sama. Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan tentang wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, walaupun dipindah, bentuknya tidak berubah. Contohnya, batu, kayu, batu bata, dan botol minuman. Kemudian yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air minum, susu, minyak, dan sirup. Kemudian benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, udara dalam tabung, udara di dalam ban mobil atau ban sepeda. Jadi, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Semoga paham semuanya ya. Nah, yang menjadi tugasmu di pembelajaran ini adalah
Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu, kemudian buat tabel ya, seperti tabel ini, beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contohnya, nama benda, boneka, kemudian wujudnya adalah padat, maka pada kolom padat ini diberi tanda centang. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga paham dan semuanya bisa mengerjakan tugasnya hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.